Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai keindonesiaan umum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofa Ulfuroda dengan NIM 1601419044. Suatu antisipasi terhadap kecenderungan konvergensi nasional. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 4 poin, yaitu kecenderungan konvergensi nasional, kedua, perataan beban dan kesempatan, 3, kosmopolitisme, bukan nativisme, yang keempat, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebelum meneruskan pembahasan tentang tema pokok dalam presentasi kali ini, ada baiknya kita mengingat kembali beberapa konsep dasar tentang nasionalisme atau paham kebangsaan. Dalam mendefinisikan perkataan nasionalisme, Stanley Bean menyebutkan paling tidak 5 hal. Yang pertama, semangat ketaatan kepada suatu bangsa atau patriotisme. 2, dalam aplikasinya kepada politik nasionalisme menunjuk kepada kecondongan untuk mengutamakan kepentingan bangsa sendiri. Khususnya, jika kepentingan bangsa sendiri itu berlawanan dengan kepentingan bangsa lain. 3, sikap yang melihat amat pentingnya penonjolan ciri khusus suatu bangsa. 4, doktrin yang memandang perlunya kebudayaan bangsa untuk dipertahankan. 5, nasionalisme adalah suatu teori politik atau teori antropologi yang menekankan bahwa umat manusia secara alami terbagi-bagi menjadi berbagai bangsa dan bahwa ada kriteria yang jelas untuk mengenali suatu bangsa beserta para anggota bangsa itu. Yang pertama adalah kecenderungan konvergensi nasional. Telah ditegaskan bahwa pengalaman Orde Baru ini bagaimanapun tidak dapat dipandang sebagai hal yang final untuk pertumbuhan bangsa kita. Dan memang tak seorang pun berpendapat demikian. Sebaliknya, pengalaman itu harus dipandang sebagai suatu fase yang mungkin secara historis mesti dilalui. Nah, konvergensi itu sendiri adalah suatu hasil bentuk saling pengertian, mutual understanding, dan berakar dalam semangat kesediaan untuk memberi dan menerima. Memberi dan menerima itu sendiri pada urutannya berakar dalam kemantapan masing-masing kelompok kepada diri mereka sendiri, atau secara negatifnya timbul dari hilangnya berbagai kekhawatiran antar kelompok. Selanjutnya, perataan beban dan kesempatan. Salah satu wujud nyata ide tentang keadilan sosial, sehingga bisa disebut sebagai salah satu wujud langsung tujuan kita bernegara, yaitu Orde Baru, dengan segala kekurangannya yang serius ataupun ringan, menunjukkan kemungkinan diwujudkannya cita-cita perataan beban dan kesempatan itu. Jika tidak dalam politik pluralisme terbatas, terasa menjadi penghalang, dan jika tidak dalam bidang ekonomi, atau pragmatisme ekonomi tidak terlalu menopang, perataan itu cukup terasa dalam bidang pendidikan. Dan dalam bidang pendidikan ini pun, jika tidak berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Kecenderungan elitis pendidikan karena sistem seleksi atau calon siswa atau mahasiswa, baik seleksi menurut kemampuan akademis maupun finansial, dan kenyataan bahwa akses kepada pendidikan semakin banyak ditentukan secara meritokratis atau berdasarkan kemampuan baik akademis maupun ekonomis, bukan berdasarkan pertimbangan askriptif atau faktor keturunan atau status orang tua seperti pada zaman kolonial. Bidang pendidikan implikasinya sangat besar sekali terhadap bidang-bidang yang lainnya, yaitu bidang sosial, bidang ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya, yaitu kosmopolitisme, bukan nativisme. Apa itu pandangan hidup kosmopolit? Yaitu suatu tata pergaulan nasional dalam arti lahiriah maupun maknawiyah yang berwawasan meliputi seluruh anggota bangsa. Budaya Indonesia ialah rangkuman dari berbagai budaya daerah. Nilai keindonesiaan itu harus bersemangatkan kosmopolitisme, bukan nativisme. Sebab dalam kelanjutan wajarnya nativisme akan hanya berakhir pada daerahisme atau sukuisme.
Nilai-nilai keindonesiaan umum yang kosmopolit yaitu antara lain karena nilai-nilai bisa merupakan hasil bersih interaksi pergaulan berbagai kelompok bangsa Indonesia yang ditopang adanya pemerataan kesempatan. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dalam kehidupan kenegaraan kita yang sedang membangun ini, hal yang paling tepat untuk dikiaskan dengan daya dorong guna take off itu ialah legitimasi politik. Semakin meyakinkan legitimasi itu, semakin besar daya dorong yang dihasilkannya, yaitu dalam wujud kesediaan setiap anggota bangsa, perseorangan maupun kelompok untuk berkorban. Untuk mempertinggi kemampuan kita memikul tanggung jawab itu, kita harus secara kreatif menumbuhkan sikap mantap kepada diri sendiri sebagai bangsa. Memang, pertumbuhan kemantapan itu berjalan sejajar dengan pertumbuhan keindonesiaan itu sendiri. Tetapi, kemantapan itu juga bisa ditumbuhkan secara deliberate antara lain dengan menumbuhkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa kelima terbesar di dunia. Maka, kembali kepada kemampuan mewujudkan nilai-nilai luhur atau keberhasilan menunjukkan komitmen kepadanya. Nah, jadi diperlukan sikap yang lebih proaktif terhadap nilai-nilai Pancasila itu, yaitu usaha mengetahui dan menghayati apa yang sebenarnya dikehendaki oleh nilai-nilai luhur itu, dengan keberanian mengadakan pengusutan kepada keadaan sekarang. Di sini berarti dikehendakinya adanya persepsi kepada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.